Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Juga selamat menikmati dan menyaksikan bagi Sobat Invest yang mungkin akan melihat tayangan ini di channel YouTube DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah cukup banyak dari IWAPI, dari Bea Cukai, dari kawasan industri, dari PLN. Jadi beliau-beliau hadir di sini berdiskusi dengan kita untuk nantinya menjadi perbaikan-perbaikan ke depan supaya dalam hal investasi Jawa Timur jauh lebih baik di masa mendatang. Itu harapannya. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Wawan Widiatmoko yang hadir dan menjadi host dalam acara Talkshow hari ini yang bertajuk Talkshow Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal. Talkshow ini diselenggarakan oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Timur dan hari ini kita akan berdiskusi mendalam mengenai kebijakan dan strategi peningkatan investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan berusaha untuk menyongsong Jawa Timur sebagai Center of Gravity Ekonomi kawasan Timur Indonesia. Mohon tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah topik yang sangat menarik, sangat penting sekali karena menyangkut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu kami telah mengundang para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Akan kami perkenalkan para narasumber yang telah hadir di kanan kiri saya. Yang pertama Dr. Insinyur Diah Wahyu Ermawati MA, Kepala DPM PTSP Jawa Timur. Selamat datang Ibu, terima kasih atas waktunya. Kemudian di sebelah Ibu Diah ada Bapak Turino Junaidi SEMH. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Jawa Timur. Selamat datang Pak Turino. Panggilannya Pak Jun gitu Pak ya? Nah, karena dari tadi saya mendengar beliau adalah Pak Jun. Beliau cukup mumpuni dan banyak pengalaman di bidang dunia usaha. Kemudian di sebelah kanan saya ada Dr. Arasi Alimuddin SEMM. Beliau adalah Rektor Universitas Narotama. Selamat datang Pak Arasi. Terima kasih atas waktunya. Kemudian yang sebelah ujung kanan adalah Bapak Riko Tediono. Beliau dari Apindo, Bidang Investor dan Pengembangan Usaha. Selamat datang Pak Riko. Beliau masih muda tapi sekolahnya nggak pernah berhenti. Dan sekarang sedang menempuh doktoral. Begitu ya Pak ya? Sama dengan Pak Jun saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya beliau tentu saja kita semuanya akan saling memberikan masukan karena ini penting bagi DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. DPM PTSP selaku instansi pemerintah yang menangani tentang investasi berkaitan erat dengan pengusaha. Sehingga kehadiran kita semuanya, Bapak Ibu dari narasumber maupun hadirin sangat penting untuk bisa memberikan masukan-masukan supaya tadi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semakin meningkat dan semakin bagus. Juga iklim investasinya menjadi jauh lebih baik. Baik Bapak Ibu, talkshow ini santai saja, nanti siapapun akan ada kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau bisa memberikan contoh-contoh di luar Jawa Timur seperti apa. Tapi tentu saja untuk di awal kami memberikan kesempatan kepada narasumber yang ada di sebelah kanan kiri saya. Baik Bu Diah, Ibu selaku penyelenggara atau DPM PTSP mewakili pemerintah. Ada hal yang menarik yang ingin kami tanyakan Bu. Di judul itu atau di tema ada yang namanya Jawa Timur sebagai Center of Gravity Ekonomi Kawasan Timur Indonesia. Ini sebenarnya seperti apa? Dan hubungannya dengan kawasan timur Indonesia itu bagaimana Ibu? Bisa dijelaskan Ibu? Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terutama saya menghargai kehadiran Bapak Ibu sekalian karena kali ini adalah pertemuan pertama kita untuk berdiskusi yang sekian lama sebenarnya sudah saya rancang dan hari ini terlaksana. Alhamdulillah. Pertanyaan tadi adalah kenapa Jawa Timur sebagai Center of Gravity? Ini tentu Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa posisi strategis Jawa Timur yang terletak di tengah-tengah ini ternyata tidak hanya melayani 49 juta penduduk yang ada di Jawa Timur, tapi juga
hampir 200 juta penduduk yang ada di wilayah kawasan Indonesia bagian timur. Dan ini juga 19 provinsi di sana. Kenapa? Lokasi yang strategis ini karena kita memiliki 19 tol laut dari 37 tol laut yang ada di seluruh Indonesia. Dapat dibayangkan maka Jawa Timur menjadi center of distribution karena semua distribusi akan mengalir dari wilayah Jawa Timur ke kawasan Indonesia bagian timur. Tidak itu saja, kita juga memiliki infrastruktur yang cukup bagus sehingga industri manufaktur bergerak dengan bagus di sini. Hadir hari ini Bapak Ibu dari berbagai asosiasi kawasan industri, Pak Tommy, Pak Turino dari Forkas, kemudian dari HIPMI, Pak Riko, dengan Pak Arasim Almudin, termasuk dari IWAPI. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang sangat bersemangat dalam membangun ekonomi, terutama UKM. Di sini UKM juga berjalan dengan bagus dan menjadi distribusi yang bagus pula untuk wilayah Indonesia bagian timur. Jadi kalau Ibu Bapak tadi bertanya, kenapa kita menyebut center of gravity? Karena Jawa Timur menjadi daya tarik dan magnet yang besar bagi para pengusaha maupun investor yang akan hadir selama kita bisa membangun daya saing dan iklim investasi yang kondusif. Itu makanya pertemuan kali ini kita adakan. Oke, terima kasih Ibu Dia. Baik Ibu, jadi memang secara posisi strategis sehingga Jawa Timur terutama ibu kota di Surabaya itu menjadi lalu lintas bisnis di Indonesia kawasan timur. Begitu Bu ya. Kalau mungkin bisa ditambahkan sedikit Ibu, jika posisi Jawa Timur itu krusial, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Jawa Timur dalam kacamata DPMPTSP untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Timur? Kira-kira apa yang dibutuhkan Bu? Kita membutuhkan suatu regulasi yang terukur, terencana, dan terimplementasikan. Regulasi yang konsisten dan mampu mendukung daya saing dan iklim investasi maupun bisnis yang kondusif di Jawa Timur. Selain itu kita juga memerlukan suatu perencanaan untuk kegiatan penanaman modal karena kami di DPMPTSP maka perencanaan penanaman modal itu sangat dibutuhkan untuk menyusun strategi-strategi yang jitu ke depan. Ya, tentu saja kemitraan antara usaha kecil dengan investor itu juga akan kita lakukan dalam perencanaan tersebut sehingga kegiatan usaha investor dapat didukung oleh usaha-usaha lokal yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau kita melihat apa yang harus kita lakukan, maka untuk menarik semuanya maka kita memerlukan berbagai perencanaan, penyiapan strategi promosi yang bagus, penyusunan strategi penyiapan lokasi-lokasi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang cukup menarik dan mendukung para pebisnis untuk nyaman dan berusaha di Jawa Timur. Oke, terima kasih Ibu Dia. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dia. Jadi dari DPMPTSP atau pemerintah berharap ada kenyamanan bagi para pengusaha untuk di Jawa Timur. Ini menarik sekali, tadi Ibu menyampaikan bahwa diperlukan regulasi yang bagus supaya iklimnya investasi di Jawa Timur itu juga tadi membuat nyaman para pengusaha. Nah ini menarik, saya ingin bergeser kepada Pak Jun atau Pak Turino. Bapak selaku katakanlah di sini mewakili Kadin atau para pengusaha, kira-kira Pak dari sisi para investor pelaku usaha, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka? Monggo Pak Jun. Terima kasih. Sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan tapi sulit untuk diimplementasikan. Siap Pak. Jadi pada dasarnya seorang investor itu adalah dia akan berpikir adalah sebagai investor ujung-ujungnya di EVA, jadi ekonomi value added di situ, di mana apabila kita menanamkan sebuah usaha dengan mamanya dihitungkan dengan perbankan atau mungkin deposito, ada kelebihan enggak? Kalau kelebihan itu dengan resiko bisnisnya itu mumpuni enggak di situ. Nah, itu aja yang paling pokok di situ. Dan di dalam investasi itu ada rantai pasoknya.
Jadi rantai pasok itu kalau toh mungkin sebaiknya saya yang terakhir aja deh, yang nimbali di situ, karena memang ada panjang di situ, ada tata ruang, kalau toh itu greenfield ya, ada pengadaan lahan, ada kepemilikan legalitas kepemilikan, ada perizinan, ada pungutan, ada pembangunan, ada pembiayaan, ada pemasaran, ada pengelolaan, ada perlindungan investasi, dan itu harus punya daya saing. Makanya kami pun juga lagi mengkaji, kami pun juga nyusun dalam disertasi kami pun juga regulasi berdaya saing berkeadilan. Karena kalau berdaya saing aja itu akan liberal di situ. Jadi pengusaha daerah akan jadi penonton di situ. Nah, makanya diperlukan adanya keadilan. Karena di keadilan situ ada pembatasan, ada keberpihakan kepada pengusaha daerah jadi tuan rumah di daerah sendiri, dan itu butuh pemerintah, kehadiran pemerintah di sana. Itu mungkin saya prolog dulu ya, mungkin saya pikirkan juga ada Pak Arasi, ada beliau-beliaunya di ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Turino atas masukannya. Itu yang dibutuhkan dari pengusaha. Kalau kita dengarkan cukup banyak ya. Tentu saja nanti dari diskusi lanjutan pasti ada solusi-solusi yang mungkin beliau juga bisa sampaikan nanti di antara narasumber juga Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin bergeser ke sebelah kanan saya. Bapak Arasi, beliau dari akademisi, Rektor Universitas Narutama. Menurut Bapak selaku akademisi Pak, bagaimana daya saing investasi Provinsi Jawa Timur, baik secara regional, Pulau Jawa maupun nasional? Termasuk mungkin Bapak punya contoh atau pernah melihat di luar Jawa Timur, apa yang bisa diterapkan di Jawa Timur? Monggo Bapak. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Kadis, Pak Jun, dan Pak Riko, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari sisi pandangan akademisi, ada beberapa catatan yang sudah saya himpun ya. Dari mulai bulan Januari sampai dengan September 2024. Secara regional, itu capaian kumulatif investasi di Jawa Timur Januari hingga September 2024 itu mencapai 111,4 triliun. Masih di bawah Jawa Barat 184,9 triliun dan DKI Jakarta 191,7 triliun. Capaian ini kalau secara kumulatif memang Jawa Timur masih menancapkan eksis di 3 besar. Cuman persoalannya ketika secara nasional kemudian kita breakdown berdasarkan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, Jawa Timur yang dulu pernah menduduki sebagai peringkat untuk PMDN, itu kita masih 3 besar. Tapi di bawah DKI dan Jawa Barat. Tetapi di PMA, Jawa Timur sekarang sudah bergeser ke peringkat 6. Ya. Jadi peringkat 1 tetap Jawa Barat, peringkat 2 Sulawesi Tengah, peringkat 3 DKI Jakarta, peringkat 4 Maluku Utara, dan peringkat 5 Banten. Menarik buat saya kebetulan saya punya alumni yang dia menjadi satu manajer perusahaan China di Banten. Yang perusahaan ini baru berdiri 2 tahun di Banten. Kemudian saya tanyakan, kira-kira investasinya akan berapa di situ? Karena dia manajer aset, dia yang membawahi seluruh pabrik, dia mengatakan ini investasinya akan unlimited Pak. Investasinya akan unlimited. Dan kami menutup semua perusahaan kami yang ada di ASEAN untuk pindah ke Banten semua. Jadi dia tutup yang di Vietnam, dia tutup yang di Malaysia. Jadi berfokus semua di Indonesia. Ternyata apa? Banten berarti mampu menciptakan satu iklim investasi yang itu bisa mendatangkan investor asing ke Banten. Karena perusahaan ini menjadi perusahaan nomor 3 di dunia untuk bidangnya. Kemudian saya telisik lagi, saya tanyakan lagi, kenapa? Ternyata mereka berada di
kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri yang kemudian terhindar dari APH, aparat penegak hukum, karena dilindungi khusus. Terhindar dari APH yang kemudian itu yang selama ini menjadi overhead cost yang cukup tinggi bagi investor. Jadi sebetulnya kalau kemudian saya baca dari data BRIN berdasarkan indeks daya saing daerah, ini hasil report resmi dari BRIN tahun 2023. Jadi indeks daya saing daerah itu nomor 1 DKI Jakarta, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Bali, nomor 4 Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian nomor 5 Jawa Timur. Jadi Jawa Timur masih masuk ke 5 besar. Jawa Barat ada di nomor 6 dan Sulawesi Selatan ada di nomor 7. Jadi ini mungkin kalau sebagai pemicu saja bahwa daya saing Jawa Timur memang untuk dari sisi penanaman modal dalam negeri itu kita masih bisa bertahan di 3 besar. Tapi di penanaman modal asing kita sudah bergeser bahkan dikalahkan oleh Banten. Saya kira itu Pak Moderator, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Arasi. Tepuk tangan untuk Pak Arasi. Luar biasa. Beliau menyampaikan, ternyata Jawa Timur kesalip Pak ya dengan Banten. Nah, berarti memang tadi disampaikan ini sebagai pemicu, menjadi trigger kita. Bahwa memang masih banyak peluang yang bisa kita maksimalkan dengan berkaca kepada provinsi-provinsi lain. Terima kasih Pak Arasi. Nah sekarang saya bergeser ke Pak Riko dari Apindo. Kira-kira Bapak dari yang disampaikan para narasumber tadi, pengalaman di Apindo, kira-kira apa yang bisa jadi masukan bagi DPMP TSP Provinsi? Monggo Pak. Oke, selamat sore para narasumber yang saya hormati serta Bu Kadis. Terima kasih atas undangannya. Saya Riko mewakili Apindo Jatim, juga sekaligus HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, melihat bahwa iklim investasi di Provinsi Jawa Timur ini sebenarnya kalau mau dibahas secara detail sangat ada Pak Jun yang nanti akan membahas, tapi simpelnya aja bahwa seorang investor pada waktu mau masuk ke daerah tertentu, yang dia lihat itu bukan kebijakan pemerintahnya dulu. Saya ulangin, yang dilihat bukan kebijakan pemerintah dulu, juga bukan terkait dengan insentif atau mungkin terkait dengan istilahnya kondisi politik, bukan. Tetapi yang mereka akan lihat atau mereka akan rasakan pertama kali adalah dengan siapa mereka akan berkolaborasi nanti di tempat tersebut. Contoh, kita bertemu dengan para teman-teman dari Korea, teman-teman dari Australia, dari Singapura, dari Hong Kong, dan dari China. Begitu mau melihat Indonesia, yang pertama kali mereka datangi bukan pemerintah Indonesia, tetapi yang mereka datangi adalah teman mereka, alumni, sesama alumni dari sekolah atau sesama alumni tempat bekerja sebelumnya. Mereka akan bertanya, bagaimana iklim investasi di Indonesia? Berarti hal ini menunjukkan bahwa garda terdepan untuk membuka pintu investasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan peraturan yang akan diimplementasikan. Tetapi bagaimana kita harus mengingat bahwa bagaimana pemerintah yang sudah mengimplementasikan suatu kebijakan harus mengayomi dulu pengusaha yang memang sudah berusaha di tempat tersebut. Atau mungkin dengan bagaimana sih kemudahan untuk PMDN mungkin. Bagaimana akses untuk para pengusaha lokal bisa mengembangkan usahanya secara ekspor. Seperti itu. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, setelah menanyakan atau mungkin berkunjung ke Indonesia, yang mereka curigai atau mereka yang ingin tahu adalah berapa banyak sih orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Contoh pada waktu mereka ke restoran, berapa banyak restoran yang mereka kunjungi dapat berkomunikasi dengan para orang asing ini. Jadi daya saing kita untuk bisa membuka suatu conversations atau how we can communicate with foreign investors itu dimulai dari lokal dulu Pak. Bukan hanya melulu bicara soal kebijakan atau mungkin infrastruktur yang nantinya itu akan menjadi krusial juga. Tetapi openingnya itu harus dimulai dari kita yang menjadi pengusaha dan diadvokasi oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Jawa Timur ya. Kalau kita lihat indeks indeks untuk kemampuan berbahasa asing di Provinsi Jawa Timur itu masih di bawah provinsi katakanlah DKI maupun provinsi bahkan di daerah pariwisata seperti di Bali maupun di Jawa Barat.
Nah, hal ini juga menjadi penyebab mereka, para investor asing bertanya-tanya pada waktu setelah mereka untuk invest, bagaimana mereka menemukan SDM. Jadi kata kunci dari poin saya yang kedua adalah how we can communicate with foreigners. Mungkin itu yang saya rasakan, setiap bulan pasti ketemu dengan orang-orang asing Pak, Bu. Mungkin juga jadi pertimbangan, bahkan yang ketiga yang paling krusial adalah bagaimana pengambil kebijakan ini memahami digital ekonomi. Karena yang memahami digital kemungkinan adalah anak-anak muda. Tetapi yang memahami konsep menerjemahkan pengambilan keputusan dalam digital ekonomi, apakah memang kita sebagai pemangku jabatan itu masih mau open mind untuk bisa menerima bahwa industri yang ada saat ini mungkin tidak hanya didominasi oleh industri yang heavy industry. Creative industry itu juga memanggil atau mungkin mengambil peran yang cukup besar namun belum terdeteksi. Bisa menjadi potensi investor untuk bisa invest untuk hal-hal yang mungkin light investment on asset, tapi heavy on impact. Seperti itu, mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Riko. Jadi tercerahkan kalau beliau menyampaikan, sudut pandangnya jauh berbeda. Jadi beliau menyampaikan bahwa selain ada regulasi, ya secara regulasi penting untuk ditata. Tapi ternyata faktor hubungan baik, komunikasi dengan relasi itu penting sekali. Memang betul ketika ada investor datang pasti tanya-tanya dulu. Kalau kesannya sudah nggak bagus bisa jadi lari gitu Pak ya. Jadi mood to mood, dari mulut ke mulut. Ilmu marketing kan begitu. Word of mouth atau mouth to mouth dari mulut ke mulut, word of mouth. Bahwa siapapun bisa menjadi marketing dari antara kita. Maka Bapak Ibu itu yang penting tadi harus kita perhatikan. Kemudian juga kompetensi untuk conversation. Betul juga ketika mereka tertarik tapi kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Karena keterbatasan berbahasa, kemudian ketika di Surabaya misalnya agak susah kemana-mana ternyata dia susah untuk mendapatkan informasi untuk kuliner dan sebagainya. Itu juga membuat mereka tidak nyaman. Jadi ini masukan yang penting bagi DPMPTSP. Dan tadi yang terakhir ada hal menarik. Digital ekonomi, ternyata industri kreatif itu sudah mulai harus dipertimbangkan. Tidak hanya heavy industry, kita mungkin biasa industri yang terlihat memang pabrik dan sebagainya itu Pak ya. Tapi ternyata dunia atau industri kreatif ini juga mulai harus kita pertimbangkan. Bisa jadi impact-nya jauh lebih besar atau sama dengan selama ini yang kita dapatkan dari investasi dari manufaktur dan sebagainya. Terima kasih Pak Riko. Baik, saya setelah membaca-baca sebenarnya DPMPTSP itu sudah memberikan bentuk-bentuk insentif maupun kemudahan. Jadi di antaranya pengurangan keringanan pajak, gitu, pemberian dana stimulan. Kalau misalnya kemudahan itu ada penyediaan surplus dalam rangka fasilitasi penyambungan jaringan dan sebagainya. Kemudian penyediaan data informasi. Nah, hal-hal ini upaya yang sudah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Jun atau Pak Torino, kira-kira dari sisi pengusaha ada bentuk insentif dan kemudahan, seberapa jauh sih dampaknya atau itu diperhatikan oleh para pengusaha? Silahkan Pak Jun. Terima kasih. Saya boleh maparkan sedikit ya? Boleh, monggo. Terima kasih. Itu ada hal yang menarik dari judulnya tadi kan diregulasi yang di sini. Nah, sebetulnya yang kami takutkan itu bukan investasi, adalah bludaknya masalah pengangguran Pak di situ itu. Memang salah satunya di investasi. Kebetulan kami ini di beberapa ikut asosiasi di Forecast, di RE, dan salah satunya di Kadin ini yang bagian di regional, maksudnya di mana di kelasnya di provinsi di situ itu. Kami pun juga ikut di UCK, jadi kalau ngomong masalah di kami juga ikut di beberapa mengurai terhadap beberapa pelayanan publik. Kami pun juga berkomunikasi dan insentif dari tim bagian dari 20 kementerian. Kami pun juga di Ombudsman, juga di sini di KPK, di Ombudsman, dan kami pun juga dari misi dagang pun juga sering di sini, ini bukan jadikan referensi. Di RE itu di setiap provinsi kami setiap bulan itu dari mengadakan diklat dari provinsi ke provinsi bagaimana pengusaha daerah itu jadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ini kita mindset di situ itu. Nah,
kami pun juga lagi bikin masalah penelitian terhadap masalah potensi yang ada, kenapa sih kok negara kita kok enggak gerak-gerak di situ itu. Nah, dari sini Pak, di sini ini ada yang namanya ini rantai pasok di sini. Rantai pasok itu daripada investasi itu mulai tata ruang dan sebagainya. Ini harus dirapiin. Dirapiin semua, enggak bisa satu lain-lain di situ itu. Ini contoh ini ya, kami kebetulan di tim daripada kalau di PTM di mana di Jawa Timur itu masih ringan, Mbak. Yang kalau yang ada Mission Impossible yang membuat rumah 3 juta rumah, tapi anggaran tidak ada. Dari situ itu. Yang kita makanya setiap tahun kita di sini ini. Nah, di dalam kita membuat sebuah regulasi dan sebagainya, kita tidak akan bisa sebuah produk itu tidak ada kemitraan terhadap hubungan kelembagaan. Ini adalah beberapa kelembagaan dan ini pun juga ada juga beberapa profesi yang ada di sini lagi. Ini adalah ribuan terhadap regulasi yang ada dan di dalam kita mengatur di dalam kita masyarakat KBLI ada 1.700 jenis usaha. Yang itu salah satunya yang harus diselesaikan di dalam di PTMPTSB. Bagaimana dengan ruwetnya ini, ditambah ini, di situ itu yang harus ditampung di dalam dunia usaha. Sehingga harmonisasi terhadap aturan itu harus ada. Ini saya berikan contoh supaya enggak kami pun juga biar mungkin barangkali supaya lebih ringkes barangkali anukan di sini. Nah, ini kami bikin Mbak di sini nih. Jadi dari rantai pasok tadi itu setiap item itu permasalahannya apa, regulasinya ini apa, permasalahan apa, solusinya apa, kewenangannya di mana yang harus diselesaikan. Ini yang kami maraton, Mbak. Dalam ini kan kami pun juga hubungan dengan beberapa kementerian yang ada. Jadi mungkin ini Bu yang saya usulkan sehingga kalau saya jadi Ibu kan tinggal gini aja Bu. Panggil asosiasi. Dia tahu, Pemprov itu mau investasi berapa sih? Yang dibutuhkan regulasinya model apa? Jadi terukur. Jangan dibalik di situ itu. Jadi dia terukur karena apa? Insentif itu banyak sekarang di situ itu. Kenapa insentif banyak sekarang dia? Mamanya satu contoh, keringan-keringan banyak diaturan, tapi tidak pernah dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Takut dengan APH. Selesaikan dulu deh APH-nya. Di situ. Nah, minggu depan ini kami ketemu dengan Kapolri, dengan beberapa menteri, supaya ada edaran dan sebagainya. Nah ini harus diselesaikan, jadi setiap item ini harus diselesaikan. Artinya apa? Kewenangan ini untuk menyelesaikan solusi ini kewenangan siapa? Kalau itu pusat ya berarti pusat yang harus kita anukan sana. Kalau itu kewenangan gubernur. Kalau itu kabupaten kota ya kabupaten kota, termasuk kelembagaan, apakah itu PLN atau kan di sini. Satu contoh namanya AMDAL aja, AMDAL ya. AMDAL itu di dalam tata ruang itu ada kajian strategis sebetulnya itu. Jadi AMDAL-nya, ABTAP itu sudah bagian seperti itu. Soal nanti begitu sudah jadi AMDAL, tapi kita jadi tata ruang, tapi kita diminta kajian lagi. Makanya kami pun juga tim dari IKN, kami kebetulan jadi tim IKN, kami sanggup untuk menyelesaikan izin mulai dari NIB sampai keluar PBG seminggu. Diproses di dalam Nah ini yang penting di situ itu. Nah itu dari aspek perizinan sehingga lebih konkret di sini ini. Nah, maksud saya makanya beberapa usulan yang kami akan di sini ada yang kami usulkan di sini, lihat aja deh di sini nih. Nah di sini salah satunya penyidik APH. Orang siapa yang mau diperiksa-periksa itu? Ya toh, ujung-ujungnya udah aja di situ transaksional. Dan itu kita akan laporkan kepada dari banyak asosiasi yang sudah melaporkan kepada Pak Presiden. Insya Allah di dalam 1-2 minggu ini kita minta audiensi dengan beberapa dari Kapolri yang kita diaudiensikan dengan beberapa kementerian yang ada di situ itu. Nah begitu juga terhadap seluruh perizinan itu ada di PP 5. Kebetulan kami juga tim PP 5.
Tahu nggak izin PP5 berapa lampirannya? 18.000. Siapa yang mau baca? Nah ini harus tahu. Nah, ini maksud kami Pemprov itu harus aktif terhadap regulasi yang akan dikeluarkan terhadap pemerintah pusat. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya kira itu aja. Nanti kalau ini tidak selesai, bukan banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun, tepuk tangan untuk Pak Jun. Wah, ini beliau berbicara dengan data dan itu yang penting. Dan beliau sudah terlibat sangat dalam di Indonesia sehingga bisa menyampaikan atau menyajikan data-data yang sedang dilaksanakan atau dilakukan beliau bersama tim. Jadi masukan bagi DPMPTSB atau pemerintah adalah yang pertama memperhatikan regulasi. Yang penting tadi juga ditegaskan tentang kewenangan. Ketika ada sesuatu hal siapa yang harus bertanggung jawab, menangani dan sebagainya. Karena itu yang sering terjadi, bukan kewenangannya kemudian mungkin ikut di dalamnya. Nah itu mungkin pemerintah diharapkan tegas di sana. Ada pemilahan yang jelas disepakati bersama sehingga pengusaha juga tidak ketakutan. Jadi dari Bapak Ibu pengusaha itu kan khawatirnya begitu, ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dielakkan karena merasa berhadapan dengan pemerintah, jadinya nggak nyaman. Dan yang terjadi lepas dari Jawa Timur daripada ribet dan sebagainya, bisa jadi begitu. Yang kedua KBLI tadi ya Pak Jun ya, KBLI, nah itu juga memang cukup banyak dan mungkin juga agak membingungkan, jadi itu mungkin dipetakan lebih jelas lagi. Tentu saja semua ini akan ditindaklanjuti, walaupun dengan waktu yang bertahap dan sebagainya. Terima kasih Pak Jun. Baik Bapak Ibu sekalian, saya membuka kesempatan kepada audiens yang hadir. Tadi saya sampaikan ada dari PLN, kawasan industri, ada dari IWABI, ada dari Bea Cukai. Yang terdekat dulu deh, dari kawasan industri. Bapak silahkan pengalamannya selama ini apa, masukannya bisa disampaikan dengan jelas. Monggo. Baik, terima kasih Pak Wawan sebagai moderator. Salam hormat kami juga untuk Bu Dia dan semua audiens di sini. Jadi perkenalkan saya Tommy, saya mewakili Himpunan Kawasan Industri khususnya yang di Jawa Timur. Saya sendiri adalah direktur ya di Kawasan Industri Gresik dan Tuban. Nah ini menurut saya acara ini baik sekali ya, di mana dari sisi regulator bisa memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh pelaku-pelaku usaha. Dan ini saya lihat juga yang datang juga relatif cukup komplit. Jadi mohon izin untuk menjelaskan sedikit terkait dengan kawasan industri dan apa yang dibutuhkannya. Jadi Bapak Ibu semua, suatu negara itu tidak akan maju jika industrialisasinya tidak mendukung. Kita nggak bisa ngomong di sektor istilahnya di luar industri seperti sektor pertanian maju, industri ditinggalkan, itu juga nggak bisa, harus berimbang. Dan di sini pemerintah sebenarnya dari sisi regulasi itu sudah sangat mendukung. Jadi ada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 yang sekarang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024. Di sana ada pasal tertentu yang sama ya, yaitu yang berbunyi bahwa semua pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan industri itu harus berada di kawasan industri. Artinya enggak seperti sebelum aturan diterbitkan ya ada tanah kosong dijadikan industri, enggak seperti itu. Nah, di sini kami sebagai Asosiasi Himpunan Kawasan Industri Pak, itu total di Indonesia ada sekitar 177 anggota kami. Apakah semua kawasan industri masuk di asosiasi kami? Tidak juga, walaupun kami asosiasi tunggal nih. Itu paling enggak ya ada 10%-nya lah yang tidak masuk. Artinya hampir 200 ada kawasan industri di Indonesia. Dan di situ secara karakteristik itu dapat kami bagi ini menjadi dua bagian. Pertama yang di Jawa sama luar Jawa. Kalau di Jawa itu cenderung industri manufacture yang berbasis teknologi tinggi dan digitalisasi. Padat karya juga ada,
seperti tekstil ya yang sekarang lagi diguncang ya, prahara ya. Kemudian ada juga industri manufacturing yang berbasis hilir. Karena kita memang kalau dalam segi sumber daya alam dibandingkan dengan luar Jawa memang kita ya diakui atau tidak kita kalah ya. Sebaliknya yang di luar Jawa itu industri manufacturing dikembangkan itu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alamnya. Makanya smelter kalau di luar Jawa itu banyak, itu wajar Pak, karena kan sumbernya ada di sana. Kemudian juga dia sebagai pemicu pusat-pusat pengembangan ekonomi baru. Nah di sini terkait dengan peran dari Dinas Penanaman Modal ya masing-masing provinsi. Tadi kan aturan dari pusat ada, sekarang tinggal dari daerah. Tadi yang disampaikan Pak Rektor, saya sepakat Pak, kalau yang di rekan-rekan kita yang di Jawa Barat itu memang istilahnya banyak industri-industri yang istilahnya heavy industry lah di sana. Satu pabrik itu bisa sampai 100 hektar seperti itu. Saya kapan itu ke Cikarang itu saya lihat juga gede-gede juga. Tetapi akhirnya juga timbul salah satu istilahnya kekurangan infrastruktur yang tidak disangka-sangka Pak. Yaitu apa? Mereka kekurangan air Pak, suplai air. Karena seperti industri yang berbasis istilahnya big data itu butuh suplai air yang cukup besar. Dan itu sangat istilahnya sedikit tanda kutip disayangkan ya oleh kami. Karena apa? Karena di lain pihak itu dalam tanda kutip pemerintah tidak bisa menyediakan air industri yang dibutuhkan. Tapi di lain pihak kita menggunakan APT atau air bawah tanah tidak bisa. Dan itu pernah kita bawa ke Kementerian PUPR ya, di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Itu kita diskusi di situ. Saya juga menyampaikan pendapat waktu itu. Kan ini juga ironi juga ya, di mana kawasan industri itu berdiri itu ada salah satu perizinan yang disebut IUKI. Izin Usaha Kawasan Industri. Artinya begitu pemerintah istilahnya mengeluarkan IUKI itu, sudah sewajarnya pemerintah menyediakan segala infrastruktur yang kami tidak bisa sediakan. Artinya negara harus hadir di situ. Nah itu sangat menarik karena begitu salah satu suplai air itu istilahnya tidak bisa dipenuhi, ya mati semua itu industri-industri tenan-tenannya mati semua. Nah itu yang perlu diwaspadai. Kita berkaca dari teman kita yang di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Jangan sampai di Jawa Timur nanti terjadi seperti itu Bu Dia. Kemudian secara umum tantangan kawasan industri yang pertama mungkin tadi sudah disebutkan kepastian hukum. Itu kepastian hukum dalam arti memang secara nasional hukum nasional ada, tetapi implementasi yang disampaikan Pak Jun tadi juga benar, artinya implementasinya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diaturan. Jadi sebagai contoh, minimal kawasan industri itu kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu berdiri di satu hamparan minimal 50 hektar. Dan membebaskan lahan minimal 50 hektar itu seringkali banyak hambatannya. Sebagai contoh, jadi ada suatu case ya, saya nggak sebutkan case dari kawasan industri mana ya. Jadi site plan itu udah, site plan ya, izin lokasi sudah ditetapkan, kemudian barulah si kawasan industri itu membebaskan lahannya. Ternyata di site plan itu ada beberapa tanah negara dalam bentuk tanah kas desa seperti itu. Itu kan caranya nggak bisa diperjualbelikan tetapi harus tukar guling. Nah di sini peran pemerintah khususnya dari pemerintah kabupaten dan provinsi itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ternyata dari data-data yang masuk ke kami itu untuk membebaskan tanah kas desa itu tahunan. Dan itu kan juga istilahnya tidak menarik lah untuk industri, kawasan industri seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya tantangannya seperti saya sampaikan tadi, infrastruktur dan utilitas. Tadi utilitas terkait air tadi, infrastruktur juga. Jadi kawasan industri itu
paling menarik untuk investor kalau yang pertama satu disupport dekat dengan pelabuhan, dua ada jalan tol, tiga ada jalur kereta api, tiga kalau tiga sudah ada semua itu buat kawasan industri itu apa istilahnya itu emas lah, sesuatu tambang emas lah. Itu mungkin dari saya itu dulu Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Tepuk tangan untuk Pak Tommy dari kawasan industri. Luar biasa Bapak Ibu. Memang ini sepertinya kesempatan. Ketika ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, wah semuanya disampaikan. Dan terus terang DPMPTSP, Bu Kadis sudah mencatat semuanya. Dan tadi di awal sudah disampaikan, ini adalah permulaan. Selanjutnya akan sering ada diskusi-diskusi gini, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tapi substansinya sama. Jadi terima kasih Pak Tommy, banyak hal yang mungkin kalau disebutkan mirip-mirip dengan bapak-bapak yang lainnya, tetapi ini semakin mendalam, termasuk ada SDM dan sebagainya, kesiapan infrastruktur yang kadangkala izin sudah diterbitkan, ternyata utilitas, ternyata nggak bisa support dan sebagainya, itu semuanya sudah dicatat dari Bapak Ibu yang di DPMPTSP ini. Baik, selanjutnya mungkin dari PLN hadir juga di tengah-tengah kita, Pak Ahmad. Monggo Bapak menyampaikan, kira-kira bisa disampaikan secara tegas. Mohon izin karena waktunya juga nanti terbatas kita, bisa disampaikan poin-poin yang bisa ditindaklanjuti dari DPMPTSP. Monggo Pak Ahmad. Baik Pak Wawan, terima kasih. Saya Ahmad Mustakir dari PLN Distribusi Jawa Timur. Jadi kami bertanggung jawab untuk pendistribusian listrik dari PLN kepada seluruh pelanggan langsung ke tempat ini, termasuk kemudian ke rumah Bapak Ibu, kantor-kantor dan seluruhnya gitu. Bapak mohon izin agak dekat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Bahwa secara umum kondisi kelistrikan di Provinsi Jawa Timur termasuk di Madura dan beberapa pulau yang sudah kita listriki itu dalam kondisi suplai listriknya sangat tercukupi. Jadi sebagai informasi bahwa daya mampu kami, istilahnya stok listrik yang bisa kita siapkan itu di sekitar 10.600 megawatt. Kemudian beban listrik yang sampai saat ini dikonsumsi oleh seluruh pelanggan kami di Jawa Timur yang jumlahnya sekitar 14 juta pelanggan itu sekitar 6.900 megawatt. Kemudian beberapa daya listrik tadi karena sistem transmisi Jawa Madura Bali ini sudah interkoneksi. Jadi listrik yang dihasilkan dari Jawa Timur, dari Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sampai di Banten itu udah satu jaringan di transmisi. Sehingga karena kita cukup surplus, jadi ada beberapa megawatt yang kita kirim ke Jawa Tengah dan sebagian ke Bali. Sehingga kami masih punya cadangan daya yang bisa kita jual sedemikian itu kurang lebih 2.700 megawatt. Jadi intinya secara ketercukupan pasokan daya listrik Jawa Timur ini cukup surplus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah cukup bagus ya hubungan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi PLN dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan kelistrikan. Mulai dari level pemerintah provinsi, kabupaten, termasuk juga dari teman-teman asosiasi, dari Apindo, HIPMI, dari REI, dari kawasan industri. Bahkan tadi Pak Jun sempat menyampaikan beberapa waktu yang lalu beliau dan jajaran di REI bertemu dengan BOD kami, Pak Dirut PLN, menyampaikan program pemerintah yang baru pembangunan 3 juta unit rumah ya, untuk tahun 2025 ya. Tapi setiap kita menyebut 3 juta rumah per tahun, Pak Jun selalu ketawa gitu. Ketawanya penuh makna gitu. Tapi intinya bahwa kita di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, kemarin beberapa waktu yang lalu kita melakukan MOU dengan asosiasi atau komunitas dari teman-teman developer Pak Jun, forum lintas asosiasi pengembang perumahan lah ya. Dan berkolaborasi 3 pihak, PLN, kemudian asosiasi dari pengembang perumahan dan perbankan.
Jadi ini sedikit agak terkait dengan tadi yang disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa salah satu tantangan terbesar kita dalam investasi itu adalah perizinan. Mulai dari volume item yang cukup banyak gitu ya. Tadi saya sampai mencatat betul yang disampaikan Pak Jun. Lembaran lampiran perizinan itu kalau di PP5 ya Pak ya. PP5 itu sampai berapa Pak? 18.000. Ini dari sisi volume gitu ya. Dan tidak hanya di level provinsi tapi sampai di pusat gitu ya. Belum lagi dalam hal prakteknya di lapangan ternyata ya cukup panjang dan mungkin juga menjadi kurang efisien itu. Ya meskipun kita tahu bahwa di banyak provinsi sekarang sudah melakukan efisiensi baik dari sisi jumlah perizinan dan kemudahannya dalam kita memenuhi perizinan tersebut. Nah, kembali ke kami di PLN, tadi saya sampaikan bahwa kita ada perjanjian kerjasama dengan perbankan dan teman-teman dari pengembang perumahan dalam hal memastikan keberlanjutan dari program atau dari proyek pembangunan rumahnya. Jadi beberapa case di kami itu di PLN, ketika ada pengajuan permohonan listrik untuk perumahan, tidak sedikit yang di tengah jalan tidak berlanjut. Beberapa cerita dari para developer ini pasar yang tidak cukup bergairah. Tapi tidak sedikit juga yang karena agak lambat progresnya karena masalah perizinan dan lain-lain gitu. Nah, sehingga di poin yang kedua ini saya ingin menyampaikan dan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa karena di poin pertama suplai listrik ini sudah sangat tercukupi untuk di Provinsi Jawa Timur, sehingga yang kedua kami sangat membutuhkan informasi yang cukup untuk kami bisa memutuskan dan mengukur seberapa cepat kami harus menyiapkan infrastruktur tersebut. Karena pembangunan infrastruktur di kami itu selain membutuhkan biaya tentunya ya, tadi itu kembali terkait dengan perizinan-perizinan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan listrik untuk proyek Bapak di suatu tempat di Jawa Timur, kemudian butuhnya itu 3 bulan ke depan, karena ternyata sudah deal dengan perbankan, pembiayaannya, sudah deal dengan bayar-bayarnya, ternyata lupa listriknya baru mohon. Kita butuh effort khusus untuk melakukan pekerjaan pembangunan itu dalam jangka waktu yang agak singkat. Karena tadi, kalau tadi Pak Jun sudah sempat menyebut regulasi di agraria kita itu ya cukup cukup pelik gitu ya. Izinnya cukup banyak dan kadang di satu lahan itu bisa beberapa dewa-dewinya di situ yang harus kita penuhi regulasinya. Sehingga kami sangat berharap jikalau Bapak Ibu punya rencana investasi, jangan ragu-ragu untuk menjadikan kebutuhan listrik itu jadi nomor 1. Koordinasi dan kami, beritahukan kami, meskipun mungkin realisasinya masih 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan, tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Pak, nanti kalau kami menyurat duluan bahwa kami mau investasi di sana butuh listrik perkiraan sekian di tahun 2027, terus pada akhirnya tidak jadi, tidak apa-apa Pak. Karena begitu kami dapat informasi awal, kami sudah bisa menyusun timeline dan kami juga sudah bisa mengukur, oh ini sudah harus kita investasikan atau ini belum. Jadi kami punya kriteria tersendiri mana yang masuk di level confidence 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang akan sangat membantu kami jikalau informasi awal itu bisa segera tersampaikan ke kami. Dan alhamdulillah dengan di kami ini sudah melayani sekitar 8 kawasan industri yang tersebar di 11 wilayah kawasan. Alhamdulillah sudah berjalan bagus, termasuk dari kawasan industri Gresik. Dan kami sudah punya rencana pengembangan bisnis teman-teman kawasan industri ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan.
Demikian dari kami PLN, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad dari PLN. Selanjutnya saya ke sebelah kanan, ada dari Bea Cukai nih, nanti dari IWAPI. Kami berikan kesempatan. Monggo Bapak menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nangkop Pasaribu. Saat ini saya mewakili Bapak Kepala Kantor Wilayah Pak Untung Basuki, karena kebetulan beliau lagi ada acara dengan para pejabat dari pusat lagi datang ke Surabaya. Baik, baik Bapak Ibu, dari acara talkshow yang kita laksanakan ini mengenai masalah deregulasi dan penanaman modal. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan dari perspektif Bea Cukai dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Jawa Timur. Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas pokok dan fungsi, diantaranya ada 4. Yang pertama adalah revenue collector. Di sini Bea Cukai bertugas sebagai pemungut penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan membiayai penyelenggaraan negara kita. Yang kedua adalah community protector. Di sini Bea Cukai melakukan pengawasan atas masuknya barang-barang yang berakibat buruk terhadap masyarakat dan lingkungan. Terus yang ketiga adalah trade facilitator. Jadi di sini Bea Cukai memfasilitasi perdagangan internasional. Dan yang keempat adalah industrial assistance, yaitu Bea Cukai mengasistensi industri yang ada di dalam negeri sehingga bisa berkembang dengan lebih baik. Dalam konteks penanaman modal, Bea dan Cukai dalam hal ini mungkin bisa kita masukkan dalam tugas dan fungsinya dari sisi trade facilitator dan industrial assistance. Dari sisi trade facilitator, dari sisi kebijakan, saat ini Bea Cukai telah banyak memberikan fasilitas kemudahan terhadap industri dalam negeri. Mungkin bisa kami sampaikan salah satunya di situ adalah fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor atau fasilitas KIT, di mana fasilitas ini adalah diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Jadi untuk perusahaan-perusahaan atau pabrik yang melakukan impor atas bahan baku barang itu diberikan pembebasan bea masuk, tapi nanti semua barang hasil pengolahannya ini selanjutnya akan diekspor ke luar negeri. Di samping itu juga untuk ini dalam konteks meningkatkan daya saing produk pabrik atau perusahaan negara kita sehingga menjadi lebih baik. Di samping itu juga untuk menarik investasi dari luar, Bea Cukai juga memberikan fasilitas yang namanya kawasan berikat. Jadi fasilitas kawasan berikat ini juga diberikan fasilitas pembebasan terhadap perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Jadi tujuannya ini juga sebenarnya adalah untuk bagaimana membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, selain dari sisi itu tadi yang saya sampaikan adalah fasilitas dari sisi kepabeanan. Seperti kita ketahui, Jawa Timur juga saat ini adalah daerah penghasil cukai nomor 1 di Indonesia. Jadi penerimaan negara dari sektor cukai, dari industri hasil tembakau itu, dari proyeksi target penerimaan kita dari sektor cukai sekitar 246 triliun 1 tahun. Target yang dibebankan untuk Jawa Timur sendiri itu sekitar 146 triliun. Jadi lebih dari 50%, separuhnya itu
dibebankan untuk kawasan Jawa Timur. Jadi saat ini juga kami, mungkin di sini yang diundang tidak ada dari industri hasil tembakau ya Bu ya. Jadi dari saat ini mungkin konsentrasi kami itu lebih banyak lebih ke sisi cukai ini, karena memang penanganan, pelayanan dan pengawasan dari sektor cukai ini memiliki tantangan tersendiri. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa industri hasil tembakau ini termasuk industri, mungkin saya tidak bisa menyampaikan ini sebagai negatif investment, bukan. Tapi dari sisi kesehatan kita sangat memperhatikan bahwa kalau bisa ada regulasi atau aturan dari kita bagaimana untuk menekan tingkat konsumsi dari industri rokok ini. Jadi sehingga ini menekan sekali industri hasil tembakau. Dari sisi kebijakan pengenaan cukai, tren selama ini yang dilakukan adalah kenaikan tarif cukai yang selalu diberikan hampir setiap tahun. Jadi mungkin untuk tarif cukai tahun 2025, baru tahun 2025 tarif cukai itu tidak dinaikkan, jadi tetap. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena memang dari sisi penerimaan kita tidak agak susah payah untuk mencapai, tetapi juga tantangan yang paling berat bagi kami adalah dari sisi pengawasan peredaran rokok ilegal. Jadi ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk mencoba mengklasterisasi adanya pengusaha atau perusahaan yang membuat industri hasil tembakau yang ilegal. Kami memberikan relaksasi aturan dari sisi aturan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, dalam konteks pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana programnya itu adalah pembangunan sentra industri hasil tembakau. Jadi pabrik-pabrik rokok itu, pabrik rokok kecil itu kita tempatkan dalam suatu kawasan yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang ada. Jadi dari sisi bea cukai seperti itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, beberapa kebijakan yang diambil oleh bea cukai dalam hal mencoba untuk meningkatkan penanaman modal di Jawa Timur. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bea Cukai. Untuk mengusir dingin Bapak Ibu, jadi kita harus bertepuk tangan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari IWAPI, kami berikan kesempatan. Monggo Ibu, siapa yang akan menyampaikan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin memperkenalkan dulu rombongnya. Yang pertama ada Ibu Ketua DPD IWAPI Jawa Timur, Ibu Rahmawati. Kemudian saya sendiri, Reni Widya Lestari, Wakil Ketua 1 IWAPI Jawa Timur. Dan ada Ibu Yayu, Wakil Ketua 3 Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Kenapa kita perlu bertiga? Karena menghadapi bapak-bapak dan menemani Ibu Kadis. Bapak dan Ibu sekalian, IWAPI adalah singkatan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kami sudah berusia 49 tahun dan kami menghimpun banyak sekali UMKM di dalam IWAPI yang mempunyai usaha perdagangan dan bisnis jasa juga produk gitu ya. Nah, di sini saya ingin sharing saja karena beberapa kali kita juga hadir di acaranya DPM terkait dukungan pemerintah untuk UMKM yang berpartisipasi di dalam pembangunan diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 1 Meninvest BKPM tahun 2022, di mana di situ ada kemitraan usaha besar dengan usaha kecil mikro menengah. Bapak dan Ibu sekalian, UMKM ini kan banyak sekali jumlahnya, ya di Jawa Timur mungkin ratusan ribu Ibu, dan kita tadi senang sekali bisa sharing dan mendengar dari berbagai industri yang ada di ruangan ini. Kami sangat semangat
dan sangat ingin bekerja sama, bermitra dengan Bapak dan Ibu semua. Karena ini kita sudah dipayungi sebuah payung hukum, di mana dengan undang-undang tersebut, maka usaha besar wajib untuk bisa mengajak UMKM di dalam pengembangan usahanya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu harus mengajak kami gitu kan, untuk ke depan gitu kan. Karena kita tahu bahwa di UMKM itu kami bisa, Ibu Rahma ini punya warung apung Rahmawati, punya dapur, Bu Yayu juga punya segala macam, ada persewaan jasa kursi dan segala macam. Nah, kita multi usaha. Kebutuhan industri atau industri besar yang ada di Jawa Timur pasti memerlukan supply chain supporting system. Mungkin tentang pengadaan bahan makanan, kemungkinan untuk outsourcing, kemungkinan juga bisa untuk untuk SDM, kemudian produk-produk K3. Ini kami ada semua di IWAPI. Jadi untuk itu Ibu Kadis sangat tepat sekali forum di sore hari ini, karena industri besar pasti kita tumbuh dengan iklim yang baik di pemerintahan yang baru nanti. Kita semuanya kan sedang dalam suasana yang happy gitu ya. Dengan pertumbuhan itu kami juga ingin UMKM ini digandeng. Dan anggota kami kira-kira sekitar 5.000-an orang di seluruh Jawa Timur. Jadi kalau Pak Tommy punya 177 kawasan industri, ya kan? Saya tulis Pak. Itu berarti nanti di dalamnya itu ada macam-macam industri, pasti insya Allah dengan 5.000 UMKM yang kami naungi di dalam IWAPI ini bisa dibantu Pak untuk mendapatkan order. Ya, nah untuk itu kami juga menawarkan dari IWAPI, kita punya satu big data di sini, tinggal kita comply dengan Ibu bagaimana caranya di DPM PTSP ini ada satu apabila industri membutuhkan A, B, C, D bisa langsung comply Bu. Kalau misalnya di JP misalnya butuh catering, nah siapa yang mau dicolek nih? Gak kebingungan lagi industri itu, cukup menghubungi DPM PSP dan dari DPM PSP bisa memberikan list. Oh di Gresik ada catering warung apung, ada catering Bandeng Pak Elan, ada ini UMKM ini yang ditawarkan kepada industri. Ya, tepuk tangan untuk IWAPI. Wah. Trio IWAPI, beda Pak ya, kalau bapak-bapak menyampaikan dengan ibu-ibu itu, sudah sampaikan tadi curhat Pak. Tapi saya sepakat, semoga ini menjadi pintu awal pemerintah dalam hal ini bisa mendengarkan langsung dan membenahi kira-kira apa saja yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka bisa mengangkat UMKM. Termasuk kepada bapak-bapak dari para pengusaha, mohon dicolek tadi Pak. Ibu sampaikan, tolong dong saya diajak support system gitu ya. Saya kira itu menarik juga sehingga nanti tidak hanya pengusaha-pengusaha besar, tetapi dari pengusaha-pengusaha UMKM itu juga ikut tertarik ke atas. Sehingga betul-betul menjadi bagian daripada investasi di Jawa Timur. Saya sepakat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, terus terang ini sangat menarik sekali semuanya. Dan semuanya ternyata ketika menyampaikan itu ternyata nyambung. Apapun itu ternyata kejadian juga dan sebagainya. Nah, ini betul-betul menjadi masukan yang penting bagi DPM PTSP dalam hal ini mewakili pemerintah. Kami inginnya bisa berlama-lama, tapi karena waktunya enggak cukup, kami ingin ada closing statement dari narasumber. Tadi Bu Kadis sudah menyampaikan, akan ada lanjutan. Bisa jadi dengan Bapak Ibu sekalian, bisa jadi menambahkan yang lain, karena itu dirasa penting. Tapi kalau ini terjalin terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan sinergi itu kan semakin dekat untuk bisa terjadi. Tentu tidak semuanya bisa berubah, tapi ada langkah awal untuk mengawali menjadi lebih baik. Closing statement yang pertama saya berikan dari ujung kanan. Pak Riko, monggo. Ya, kalau dari saya kolaborasi dan independen itu it's important. Jadi tidak bergantung pada bantuan dari katakanlah dari manapun, kita harus beraksi dengan kolaborasi antar stakeholder. Terima kasih.
Tepuk tangan untuk Pak Riko, kolabor aksi dan independen. Selanjutnya Pak Arsi, monggo. Jadi apapun itu nanti ketika diputuskan untuk pemberian insentif di bidang perizinan dan penanaman modal, kata kuncinya harus by data dan kebutuhan. Saya kira itu. By data dan kebutuhan. Terima kasih, tepuk tangan untuk narasumber Pak Arsi. Dan saya melompat ke sebelah kiri saya dulu. Monggo Pak Jun. Iya, nanti Ibu terakhir sebagai tuan rumah Pak. Terima kasih, ini adalah langkah yang baik dari Pemprov. Saya tahu Bu Erma ini sejak dari merintis dari nol kasarannya itu, memang pekerja keras. Ini ada langkah yang baik, yang Jawa Timur ini sebetulnya peta hilirisasi, peta pangan, peta itu sudah ada semua di sini. Tinggal kita mau eksekusi apa enggak. Nah, kami sarankan ada semacam omnibus law, tadi artinya mengintegrasikan sebuah aturan yang sesuai dengan kami bikinkan seperti yang tadi, tapi itu kelasnya nasional, tapi itu kelasnya adalah provinsi di situ itu. Sehingga dari situ akan dibenahi, ada komitmen, ada aturan itu tidak bisa, harus harmonisasi. Jadi contoh namanya itu yang kita jadi omnibus law terhadap dan terukur. Jadi semua kegiatan itu harus terukur di situ itu. Nah kalau di PLN kami sarankan itu ke Pak Dirut dimasukkan aja Pak di dalam programnya pengisian form terhadap di OSS di situ itu, sehingga setiap proyek itu dilampirkan kebutuhan energinya berapa. Jadi itu otomatis, jadi tidak usah tanya seperti itu secara otomatis ya gitu. Saya kira kalau tahu mamanya kesulitan saya bisa memfasilitasi di BKPM. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jun, luar biasa. Selanjutnya yang terakhir, Ibu Diah, monggo Ibu, closing statement-nya. Baik, terima kasih. Sore ini saya sangat bahagia sekali. Satu, saya sudah memenuhi, paling enggak ketemu dulu sama bapak-bapak yang saya sudah punya janji. Ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya kalau orang itu gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Maka momen seperti ini sangat penting bagi kami. Tentu saja tidak hanya untuk sekedar menggali informasi. Yang lebih penting adalah langkah konkret ke depan kalau saya itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, maka saya sangat senang sekali karena tadi daya saing yang saya ingin lihat tadi, ternyata Bapak Ibu juga menyampaikan apa yang pernah saya pikirkan begitu. Setidaknya itu berarti saya ini ada analisa yang cukup tepat ya, tapi saya cocokkan dulu dengan orang lain, apakah cara memandang saya ini benar atau tidak. Yang kedua, daya saing yang saya dengar tadi, awalnya Pak memang kita melihat bahwa kami ini selalu merasa bertanggung jawab terhadap kebijakan, regulasi, dan apapun yang dilakukan pemerintah kepada seluruh kegiatan di Jawa Timur. Tapi dari Pak Riko mengungkit sisi yang lain, dan itu yang kelihatannya yang harus saya kejar duluan. Ya. Di mana daya saing itu harus dibuktikan dulu dengan hal-hal yang mungkin tidak terlalu formal dengan bentuk-bentuk yang kaku, tapi suatu bentuk yang benar-benar branding yang bisa dikenali bahwa Jawa Timur itu seperti ini loh, begitu Pak. Dan kita mungkin akan sadar sekali bahwa dulu itu kita sering bertemu dengan asosiasi-asosiasi, kelompok Jepang, kelompok Taiwan, kelompok itu Pak. Dulu saya waktu kecil ya Pak Turino. Tapi sekarang mungkin dengan saya pernah pindah kemana beberapa tempat, saya sudah kehilangan networknya memang Pak. Saya akui Pak Riko, mungkin saya akan awali lagi seperti dulu. Bahwa komunitas-komunitas yang ada itu harus saya sering temui, seperti IWAPI, kemudian Bapak dari PLN, Bea Cukai, Imigrasi itu dulu sering ketemu Pak. Iya Pak Turino. Kami dulu zaman saya waktu masih Kapit tuh sering ketemu. Nah mungkin ini mungkin agak sedikit terlambat karena akhir tahun. Tapi yang jelas daya saing Jawa Timur yang akan saya bangun ini akan bisa disusun dengan komprehensif apabila kami pemerintah Provinsi Jawa Timur mendengarkan dengan baik dan mencoba cari solusi dan
bagaimana langkah ke depannya. Saya kira itu saja Pak. Saya tidak banyak janji tapi yang penting ada bukti Pak. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu narasumber, Bapak Riko, Bapak Arsi, Pak Turino yang selalu sering mengingatkan saya. Terima kasih Pak Tommy yang selalu aktif berkolaborasi, Pak Ahmad yang saya tadi nanti mungkin akan banyak diskusi lagi tentang IUPLTS dan IUPLTU Pak Nji. Nanti saya terima kasih tadi ada insight kalau bagaimana supaya industri cepat berdiri dengan PLN-nya. Sangat terima kasih sekali Pak. Kemudian dari Pak Bea Cukai, sepertinya banyak juga yang akan kami diskusikan karena beberapa waktu lalu, saya banyak janji Pak, mau ketemu Pak Untung dan timnya gitu. Tapi ini Bapak hadir di sini mungkin menjembatani nanti pertemuan berikutnya. Alhamdulillah hari ini akan menjadi suatu momen yang paling membahagiakan buat saya dan yang penting Pak, daya saing Jawa Timur akan semakin meningkat. Dan saya mohon bantuan Bapak Ibu, terima kasih tadi saran masukannya, mengingatkan apa kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada para narasumber yang sore hari ini memberikan masukan juga para audiens. Jika sinergi dan harmoni antar lembaga negara, pemerintah daerah, juga pengusaha ini terus terjalin, insya Allah menyongsong Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia, ini betul-betul akan terwujud. Semoga ini menjadi awal, harapan kita akan menjadi kenyataan. Karena DPMP-TSP sudah berkomitmen akan bertahap terus menindaklanjuti, tidak sekedar janji, tapi Bu Kadis yang menyampaikan ingin memberikan bukti. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat sore, terima kasih juga Sobat Invest yang menonton ini melalui channel YouTube. Kami atas nama panitia, terima kasih banyak kepada semua yang hadir dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.